Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Risto Effandi, dalam pertemuan ke-6 ya, terkait dengan cyber law. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi cyber law. Hari ini adalah masalah-masalah di dalam cyber law itu sendiri. Nah, kita lihat ya masalah-masalahnya yang ada dalam cyber law. Masalah yang ada yang pertama ini ya, masalah angkut kayu nenek Asiani yang didakwa mencuri. Nah ini ya, kasus di mana nenek Asiani menangis menjadi terdakwa. Nenek umur 63 tahun di Jawa Timur mencuri kayu jati olahan dari perusahaan plat merah perkebunan. Nah di sini dikatakan perusahaan ini bersedia menjadi penjamin jika Asiani berstatus tahanan luar demi alasan kemanusiaan. Nah, Perum Perhutani Jawa Timur ini juga mendukung penahanan nenek Asiani tersebut. Ya, dikatakan tidak berkemanusiaan ya, tahun 2015 terjadi. Kemudian di sini juga ada rakyat yang melawan polisi ya. Ini juga masalah-masalah dalam cyber. Ada provokasi di dalam media ya. Nah, ini rakyat melawan penegak hukum ya. Ini juga pernah viral dulu di media sosial. Kemudian rakyat yang tunduk pada hukum ya. Apakah tunduk ya seperti ini? Ini juga masalah cyber karena banyak sekali sebenarnya masalah-masalah yang ada. Nah, kita lihat apa itu hukum ya. Hukum Indonesia berasal dari kata Arab konon atau ahkam. Hukum, hukum ya. Dalam bahasa Perancis, Inggris itu disebut law, Belanda disebut recht, Perancis disebut droit. Nah, recht ini berasal dari bahasa Latin rectum, artinya tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi atau rex artinya raja atau perintah raja. Nah, jadi rectum rex ini menjadi right ya. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan hak, adil atau hukum ya, hak hukum. Kemudian dalam bahasa Inggris ada law yang bahasa Latinnya lex atau letter yang artinya mengumpulkan atau mengundang orang-orang yang diberi perintah, diundang-undangkan ya. Nah, kemudian lex ini disebut lagi legi yang berarti peraturan atau undang-undang ya. Berasal dari kata undang ya, mengundang, mengumpulkan. Jadi ini kumpulan peraturan ya, lex ini legi. Kemudian ada istilah legal, yaitu peraturan yang dibuat dan disahkan oleh penguasa yang berwenang. Kemudian ada istilah law, lex, legi, dan legal. Di Indonesia menjadi undang-undang ya. Indonesia ini menyamakan semuanya adalah suatu peraturan undang-undang. Nah, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Paul Scholen dalam bukunya Al-Gimendil menyatakan bahwa hukum itu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak. Jadi hukum itu bersifat suatu perintah ya. Hukum juga petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati dan yang melanggar ditindak. Nah, jadi hukum itu dapat mengandung unsur berupa petunjuk hidup, bersifat perintah, bersifat memaksa, dan terdapat sanksi. Nah, tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat yang merasa dirugikan dapat menuntut pengenaan sanksi ya.
Kemudian lambang hukum di sini. Timbangan ya, harus seimbang. Ini juga ada lambang kejaksaan ya. Tajam ke atas ya. Ada padi dan kapas, timbangan. Slogannya Satya Adi Wicaksana. Nah, ini lambang Dewi Keadilan ya. Lambang Dewi Keadilan itu timbangan. Dan perempuan yang memegang pedang ya. Nah, kenapa Lady dikatakan? Karena dalam Yunani itu dikenal Dewi Themis, salah satu anak dewi dari Dewa Uranus, Dewa Langit ya, dan Dewi Gai, Dewi Bumi menjadi istri Zeus. Ia membawa seperangkat timbangan yang digunakan untuk menimbang kebaikan dan keburukan seseorang. Dianggap Dewi Keadilan dan Kebajikan yang memberi masukan kepada Hades, kemana jiwa manusia pantas dimasukkan. Nah, itu mitologi Romawi ya, disebut sebagai Lady Justice, Dewi Keadilan. Nah, gambar Justice ya yang paling umum adalah timbangan yang menggantung dari tangan kiri di mana ia mengukur pembelaan dan perlawanan dalam sebuah kasus. Dan kerap kali ia digunakan membawa pedang bermata dua yang menyimbolkan kekuatan pertimbangan dan keadilan. Pedang bermata dua ya. Kemudian ia juga digambarkan mengenakan tutup mata, dimasukkan untuk mengindikasikan bahwa keadilan itu harus objektif, tidak melihat manapun ya, tidak pandang bulu. Blind justice and blind equality. Jadi keadilannya harus sesuai dan sama di mata hukum. Nah, cuman ada simbol Dewi Keadilan di masa kini ya. Dia banyak sekali masalah yang terjadi, disogok dan sebagainya ya. Pedangnya tajamnya hanya ke bawah, timbangan berat sebelah, dan ada tangan palsu yang memegang pedang ya, tangan aslinya di belakang memperoleh sesuatu. Nah, ini Dewi Keadilan yang sudah tidak sesuai ya, berselingkuh dengan kebijakan. Nah, ini apa manfaat hukum? Mengatur tertib masyarakat, mendatangkan keadilan masyarakat untuk menghadirkan masyarakat yang berkualitas. Satito Raharjo. Jadi memang tertib masyarakat itu yang diperlukan ya dalam manfaat hukum. Kemudian keadilan bagi pihak yang mencari suatu keadilan. Kemudian untuk menghadirkan masyarakat yang berkualitas. Nah, ini sumber hukum ada formal dan material ya. Hukum undang-undang, hukum adat atau kebiasaan, ada perjanjian, jurisprudensi ya, kebiasaan-kebiasaan putusan hakim, doktrin hukum, pandangan ahli ya. Kemudian sumber material ini ada filosofi, sosiologi, dan histori. Nah, ini asas-asas hukum, ada undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Ya. Jadi kalau sudah diundangkan yang lama tidak boleh dikenakan undang-undang tersebut. Jadi undang-undang itu berlaku untuk ke depan. Undang-undang tidak boleh diganggu-gugat. Ya, tidak ada ya satupun yang boleh merubah, menganalogikannya ya dengan versi dirinya masing-masing. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Ya, jadi UUD harus di atas undang-undang. Tidak boleh undang-undang itu dibuat menyimpang dari UUD atau Pancasila. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang bersifat umum. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang KUHP. Maka yang dipakai kalau kejadiannya dia pakai internet ya maka ya, KUHP tidak dipakai. Ya, yang dipakai adalah yang lebih khusus yaitu undang-undang ITE. Jadi tidak bisa dua-duanya. Hanya salah satu yang khusus pasti digunakan daripada yang umum. Undang-undang yang berlaku
belakangan membatalkan undang-undang yang terdahulu. Nah, jadi undang-undang yang sudah berlaku duluan ya, undang-undang yang lama itu digantikan, jadi nggak berlaku lagi. Nah, dalam ITE ini ada hukum pidana ya. Seluruhan aturan hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan tidak boleh dilakukan atau larangan yang disertai ancaman sanksi pidana. Sanksi terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan dan denda. Nah, kemudian hukum perdata. Hukum perdata ini rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, dengan menitik beratkan pada kepentingan seseorang. Sanksi bagi yang melanggar adalah ganti rugi. Kemudian pengertian delik, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang yang tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum. Nah, macam-macam delik itu ada delik kejahatan, ada delik pelanggaran. Nah, delik yang biasa disebut sebagai hukuman ini kejahatan ya, penjara. Kalau pelanggaran ini biasanya dia kena kurungan atau denda. Ada delik formil juga ya, yaitu delik yang selesai jika perbuatan yang dirumuskan dalam pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibat. Contoh delik pencurian. Ada delik material ya, dilarang di dalamnya menjadi suatu tuntutan pembuat. Contoh delik pembunuhan ada dalam pasal 338. Jadi material itu masalah ininya ya, substansinya, formil itu masalah acaranya ya. Nah, isinya itu apa di dalam pasal 338 yang disyaratkan oleh membunuh si pembuat pelaku pembunuhan. Nah, ada delik umum, contoh penerapan delik kejahatan dalam buku 2, misalnya pembunuhan juga. Di sini pasal 338 ya. Ada delik khusus. Delik khusus itu seperti undang-undang khusus ya. Kayak saya katakan tadi, ITE itu di undang-undang khusus. Delik umum ya pasti dalam KUHP. Khusus itu ada undang-undang tersendiri. Undang-undang Tipikor sendiri, undang-undang tentang pidana ekonomi, seperti perbankan, dan lain-lain ya. Jadi pasti dia tidak ada di KUHP, karena dia sudah ada pembaharuan dalam undang-undang khusus. Delik biasa itu terjadi suatu perbuatan yang tidak perlu ada aduan, laporan, atau karena kewajiban aparat negara. Terus dolus. Dolus itu pasal-pasal ya seperti pembunuhan, penganiayaan ya. Jadi benar-benar sengaja ya dolus itu. Unsurnya sengaja. Kalau culpa itu tidak sengaja ya atau lalai. Alpa, kurang hati-hati. Contoh seorang sopir menabrak pejalan kaki karena kurang hati-hati. Seorang buruh yang membuang karung beras dari atas mobil tiba-tiba terkena orang lain. Nah ini kena juga, tapi dia kenanya lalai ya. Jadi tidak dikenakan seperti hukuman penuh dalam dolus yang sengaja. Nah, dari aduan, aduan ini juga ya. Aduan ini adalah delik khusus yang mana kalau tidak ada yang ngadu tidak bisa diproses. Biasanya dia seperti kasus-kasus penghinaan ya. Jadi kalau yang dihina harus dia yang melapor, diadu ke polisi. Kalau dia tidak melapor ya tidak diproses. Dan penegak hukum tidak dapat memproses sesuatu yang korbannya tidak melapor. Delik perzinahan ya termasuk. Nah, ini delik aduan juga ya, ada yang absolut ya. Kemudian ada yang relatif. Nah, absolut bisa dilihat ya, pencurian, perzinahan, terkait hal membuka rahasia ya. Jika aduan dicabut maka tindakan hukum pasti berhenti. Kalau relatif ini ada yang pencabutan pengaduan dapat diadukan tapi proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Ini biasanya relatifnya aduan ini karena dia termasuk
kepentingan umum juga, takutnya dia menipu orang lain juga, menghina orang lain juga ya. Tapi kalau yang seperti pencurian dalam keluarga, perzinahan dan sebagainya, itu bisa dihentikan. Ya mungkin itu sedikit terkait dengan materi ITE saat ini, terdiri dari pidana dan perdata dan macam-macam hukumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.